Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-mu'minin fa'amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. Wa nahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmadak. Wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah bekal yang terbaik bagi diri kita untuk menghadapi kehidupan di dunia dan juga untuk menghadapi kehidupan di akhirat ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali orang untuk mengekspresikan dirinya di dalam mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengekspresikan kecintaannya kepada Rasulullah dengan cara mereka merayakan hari kelahirannya di setiap tahunnya. Ada juga orang yang mengekspresikannya kecintaannya kepada Nabi Muhammad dengan cara memegang teguh sunnah-sunnahnya. Ada juga sebagian saudara kita yang mengekspresikan kecintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhkan hal-hal yang katanya tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di atas, hadirin rahimakumullah, maka ekspresi semua saudara-saudara kita itu adalah baik. Bahkan lebih baik dari siapa? Lebih baik daripada orang yang tidak cinta kepada Nabi sama sekali. Karena hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, bagi setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya yang dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasul, sampai dia mencintai diriku melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya atau anak dan cucunya, dan melebihi kecintaannya kepada seluruh umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, konsekuensi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus ittiba', mengikuti apa yang beliau ajarkan dan mengikuti apa yang beliau contohkan. Konsekuensi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjalankan apa yang beliau perintahkan dan menjauhkan apa yang beliau larang. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus membenarkan apa yang beliau sabdakan. Dan konsekuensi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus menjalankan syariat agama berdasarkan apa yang beliau syariatkan.
Di antara tanda-tanda cinta seseorang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia harus memuliakan Rasulullah, harus memuliakan istri-istri Nabi Muhammad, harus memuliakan anak keturunan Rasulullah, harus memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa kok kita harus memuliakan istrinya Rasul? Karena ada sebagian saudara kita yang justru membenci istri-istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap semua istrinya Rasul masuk ke dalam neraka kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa kok kita harus mencintai para sahabat? Karena sahabat sudah mendapat gelar dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada para sahabat dan sahabat pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda cinta seseorang kepada Rasulullah, dia harus memperbanyak membaca salawat untuk baginda Nabi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang di dalam dirinya ada kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman di dalam kehidupannya. Imam Bushairi dalam qasidah burdahnya beliau pernah mengatakan, Muhammadun bashar wa laysa kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia, tapi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Muhammad itu laksana intan, laksana mutiara, laksana berlian permata di tengah-tengah bebatuan. Kalau seandainya kita melihat padang batu, kalau seandainya kita melihat padang pasir, maka di tengah-tengah luasnya padang pasir tersebut terlihat satu cahaya yang bersinar, dan itu adalah intan, mutiara, permata, berlian. Itu adalah cahayanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk orang Islam saja. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk wilayah Timur Tengah saja. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Cuma bedanya aku, kata Rasul, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah keturunan yang mulia. Beliau adalah keturunan bangsawan, baik dari jalur ibunya yang bernama Aminah maupun dari jalur bapaknya yang bernama Abdullah. Dari Nabi Muhammad sampai dengan ke Nabi Ibrahim, kakeknya, ada 30 generasi, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddah bin Muqawwam bin Nahur bin Tayrih bin Ya'rud bin Ya'sub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan dari jalur Nabi Ibrahim sampai dengan ke jalur Nabi Adam ada 18 generasi, yaitu Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syaruh bin Ra'u bin Falih bin Shalih bin Aibar bin Shalih bin Arfahshat bin Syam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Matussalah bin Akhnun. Siapa Akhnun? Akhnun ini adalah nama lain daripada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian bin Yad bin Kainan bin Malayil bin Yanisi bin Syid alaihissalam bin Adam alaihissalam. Jadi hadirin rahimakumullah, dari mulai jalur Nabi Muhammad sampai bapaknya Abdullah dan sampai ke Nabi Adam alaihissalam ada 48 generasi.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah." Aku dilahirkan dari jalur pernikahan dan aku bukan dilahirkan dari jalur sifah. Apa itu jalur sifah? Pernikahan model jahiliyah. Ada berapa pernikahan model jahiliyah? Ada 4 pernikahan model jahiliyah dan satunya pernikahan itu kita pakai sampai dengan saat ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi." Dari mulai semenjak moyangku Adam alaihissalam sampai ayah ibuku melahirkan diriku, lam yamassani min sifahil jahiliyati syai'un. Tidak sedikit pun sifat-sifat jahiliyah yang menyentuh diriku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rentang waktu antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan sekitar 620 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa rentang waktunya adalah 612 tahun. Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, maka pengikutnya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa menganggap bahwa Nabi Isa adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku ini bukanlah nabi terakhir yang diutus oleh Allah," kata Nabi Isa. Akan tetapi nanti di akhir zaman ada seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya sama dengan sifat diriku, kata Nabi Isa, yaitu tingkat kedekatan dengan makhluknya sungguh sangat luar biasa. Artinya jiwa sosialnya itu sama dengan diriku, kata Nabi Isa. Akan tetapi nanti nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Apa itu? Tingkat kedekatan dengan Allahnya melebihi nabi-nabi yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ketika Nabi Isa berkata kepada kaumku, "Wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Zabur. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar kepada kalian semua, memberi kabar gembira. Nanti di akhir zaman," kata Nabi Isa, "akan diutus seorang nabi. Nabinya belum diutus, nabinya belum lahir, tapi Nabi Isa sudah tahu namanya. Ismuhu Ahmad," kata Nabi Isa. Namanya nanti nabi yang terakhir adalah Ahmad. Kenapa Nabi Isa tidak menyebutnya dengan Muhammad tapi memanggilnya dengan sebutan Ahmad? Karena kata Nabi Isa, tingkat kedekatan dengan Allah melebihi nabi-nabi yang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Satu kali Nabi dan para sahabatnya sedang berkumpul. Dan ketika Nabi para sahabatnya sedang berkumpul, Nabi memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar tangannya dipegang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umar berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai dirimu ya Rasulullah melebihi apapun kecuali diriku," kata Umar. Apa kata Rasul? "Wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sampai engkau benar-benar mencintaiku, tidak wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi apapun termasuk dirimu wahai Umar." Itu kata baginda Rasul. Kemudian Umar berkata kembali, "Ya Rasulullah, saat ini aku benar-benar mencintai dirimu wahai Rasulullah melebihi apapun termasuk diriku wahai Rasulullah." Maka Rasul pun bersabda, "Sekaranglah wahai Umar." Artinya hadir rahimakumullah, sekarang imanmu sudah benar wahai Umar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada datang seorang laki-laki kepada baginda Rasul dan bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma'adatta laha."
engkau bertanya tentang terjadinya hari kiamat. Memangnya kata Rasul, engkau sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, ma'a'datu laha min katsirin salatin wala saumin wala sadaqah. Ya Rasulullah, terus terang ya Rasulullah, untuk menghadapi datangnya hari kiamat, aku belum mempersiapkan apa-apa ya Rasulullah. Bahkan salat sunnahku sedikit, puasa sunnahku juga sedikit, dan sedekahku tidak banyak ya Rasulullah. Walakinni, akan tetapi ya Rasulullah, aku punya modal. Apa modalnya? Orang itu menjawab, uhibbullaha wa rasulah. Aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Itu modalku untuk menghadapi datangnya hari kiamat ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian, yaitu kita umat Nabi Muhammad, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai diri kamu, diri kita sekalian. Dan Allah kalau sudah cinta kepada diri kita, hadirin rahimakumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, hadirin rahimakumullah. Di sini dijelaskan bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana Allah mencintai diri kita. Dua-duanya memang penting, hadirin rahimakumullah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syekh Ahmad Al-Misri, seorang ulama Mesir yang sekarang tinggal di Jakarta, beliau mengatakan, ada 4 tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 4 tanda orang yang mencintai Rasulullah? Yang pertama, tandanya adalah dia harus ittiba, mengikuti apa yang Rasul ajarkan dan mengikuti apa yang Rasul contohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata beliau, tanda orang cinta kepada Rasulullah adalah berharap bertemu dengan Nabi. Di mana kita berjumpanya dengan Nabi? Apakah di akhirat? Kata beliau tidak. Kita berharap berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi-mimpi kita. Dan orang yang sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, insya Allah hidupnya akan berkah dunia dan akhirat. Dan yang keempat, hadirin rahimakumullah, kata beliau, mencintai apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Apa yang dibawa oleh baginda Rasul? Yaitu Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, aku rindu dengan saudara-saudaraku, wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apa maksudmu engkau rindu kepada saudara-saudaramu? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Kalian itu bukan saudara-saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Lantas Abu Bakar bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup setelah aku, mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka cinta kepada diriku. Mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku." Itu kata baginda Nabi. Siapa yang disebut, hadirin rahimakumullah? Yang disebut adalah kita semua.
Kita belum lahir tapi Rasul sudah menganggap kita sebagai saudaranya. Kita belum ada di dunia lahir 14 abad setelah baginda Rasul, tapi Rasul sudah cinta kepada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, berbahagialah mereka yang melihat diriku, akan tetapi berbahagialah mereka yang melihat diriku dan mereka beriman kepada diriku, kata baginda Rasul. Dan berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka mencinta dan beriman kepada diriku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.